Hai semuanya, selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 pada materi Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Yuk kita cari tahu. Kompetensi inti. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar. Pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pencapaian. Pertama, membangun nilai-nilai kerjasama yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud-Hamkam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, membangun nilai-nilai gotong royong yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud-Hamkam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, membangun nilai-nilai kerjasama terkait ancaman terhadap negara dalam upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud-Hamkam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, membangun nilai-nilai gotong royong terkait ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud-Hamkam dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, menganalisis ancaman terhadap integrasi nasional. Keenam, mengidentifikasi ancaman di bidang IPOLEK Sosbud-Hamkam. Ketujuh, menunjukkan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional. Kedelapan, menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang IPOLEK Sosbud-Hamkam. Kesembilan, mengkomunikasikan hasil analisis
tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang Ipolek Sosbudhankam. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mempelajari materi ancaman terhadap integrasi nasional, siswa dapat menegaskan ancaman di bidang militer dan non-militer. 2. Setelah mempelajari ancaman di bidang Ipolek Sosbudhankam, beserta contohnya, siswa dapat memilih contoh ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. 3. Setelah membaca dan mendengarkan slide materi tentang peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, siswa dapat memperjelas peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4. Melalui penjelasan materi ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, siswa dapat merumuskan ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan upaya pencegahannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap integrasi nasional. Setelah memperhatikan video tadi, kita dapat melihat posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Kemudian dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah: pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, yaitu Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Serta yang terakhir, ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ancaman terhadap integrasi nasional terdiri dari dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Pertama, ada ancaman di bidang militer. Ancaman di bidang militer adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan senjata terhadap ancaman atau yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan suatu bangsa. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi,
pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, aksi teror bersenjata, serta ancaman keamanan laut dan juga udara. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G30 SPKI. Dan yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Selain dari ancaman di bidang militer dan bidang non-militer, ada juga ancaman bagi bangsa Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai bidang kehidupan, yaitu ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam terdiri dari ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara, sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Pada saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia itu lebih cenderung mengarah pada kehidupan liberal, yang mana menekankan pada aspek kebebasan individual. Nah, hal ini merupakan akibat dari adanya globalisasi, dengan adanya juga dampak negatifnya seperti mabuk-mabukan, seks bebas, gaya hidup mewah, dan lainnya. Berikut adalah contoh ancaman di bidang ideologi yang digambarkan dengan ideologi liberal atau liberalisme. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Pertama, dari dalam negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Selanjutnya, dari luar negeri. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Berikut ini adalah contoh ancaman di bidang politik yang digambarkan dengan gambar dari GAM atau Gerakan Aceh Merdeka yang merupakan bentuk ancaman dari dalam negeri, yaitu separatisme. Selain dari GAM, ada juga contoh lain dari separatisme seperti OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan RMS, Republik Maluku Selatan. Ancaman di bidang ekonomi.
Ancaman di bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan, baik itu berasal dari luar maupun dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Globalisasi memberikan pengaruh pada perekonomian seperti adanya perdagangan dari negara-negara di seluruh dunia tanpa rintangan batas teritorial. Dengan demikian, maka akan timbul keuntungan serta ancaman bagi kedaulatan suatu negara. Berikut contoh ancaman di bidang ekonomi yang digambarkan dengan gambar Indonesia kedatangan barang dari luar negeri. Selain itu, ada juga contoh lain, seperti perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing, persaingan bebas, berkurangnya subsidi, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya adalah ancaman yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Ancaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri timbul sebagai akibat dari adanya pengaruh negatif globalisasi, seperti munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme dan individualisme, munculnya gejala western, pudarnya semangat gotong royong, dan lunturnya nilai keagamaan. Berikut adalah ancaman di bidang sosial budaya yang digambarkan dengan gambar clubbing, di mana clubbing adalah budaya yang berasal dari barat. Namun kini clubbing sudah tidak asing lagi dijumpai di Indonesia. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha yang bertujuan membahayakan atau mengganggu kedaulatan suatu negara. Di Indonesia, penegakan pertahanan dan keamanan tidak semudah yang dibayangkan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah dengan tujuan agar bangsa Indonesia tidak hidup dengan damai dan tentram. Berikut adalah contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang digambarkan dengan adanya konflik SARA di Indonesia. Peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Di antaranya adalah 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 3. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 4. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. 6. Mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. 7. Merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. 8. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. 9. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 10.
mengolah, dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 11. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. 12. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. 13. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. 14. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta yang terakhir, 15. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah penjabaran materi ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan bermain kuis. Yuk lanjut. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.